Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan Pak, nama saya Tonga Manurung dari dengan NIM 12S25007 dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2025. Di sini saya akan membuat video presentasi saya dari hasil tugas saya itu D06 Hidden Message. Nah, di mana pada tugas kali ini diminta untuk mereproduksi M01 dengan melakukan dekomposisi dan pendistribusian instruksi ke dalam fungsi. Nah, Anda diberi kebebasan dalam mendekomposisi serta mengidentifikasi potensi pengembangan fungsi lengkap dengan berbagai karakteristik yang melekat dengan return type dan parameters. Dalam presentasi tersebut dijabarkan fungsi apa yang Anda identifikasi serta pengembangannya. Jabarkan karakteristik dari fungsi yang Anda identifikasi. Mengapa tipe data dan parameternya demikian? Hasil dari codingan saya yang pertama yaitu include studio.h, include string.h, include stdilb.h ini sebagai headernya. Kemudian itu type def struct menggunakan data char dengan ID dengan array 20, char nama dengan array 50, integer stock, float harga. Itu untuk si barang. Untuk riwayat itu plus def struct integer ID log, char ID barang dengan array 20, char jenis saksi dengan jumlah array 15 dan integer jumlah. Nah, di dalam sini nanti akan si barang type struct untuk barang ini untuk menyimpan atribut benda yang digunakan di dalam yang ada di dalam gedung. Nah, type struct riwayat ini untuk menyimpan detail setiap transaksi untuk keperluan audit. Nah, kemudian barang gudang dengan maksud gudang, riwayat log dan max catatan. Jadi apa itu integer ada 3, integer jumlah barang sama dengan 0, integer jumlah log sama dengan 0, encounter log sama dengan 1. Nanti akan terjadi perulangan hingga integer jumlah sama log sama dengan 0, jumlah barang sama dengan 0, integer jumlah log sama dengan 1. Nah, ada void beberapa void atau function atau prototypes di mana si setiap masing-masing memiliki fungsi pada fungsi tersebut. Yang pertama ada void bersih new line yang berarti void membersihkan new line char str. Nah, di sini untuk DC void membersihkan new line ini untuk menghapus karakter /n hasil input fcats agar perbandingan si string dengan strcp menjadi akurat. Integer cari posisi barang, integer dari si barang tersebut nanti akan di input. Nah, kemudian void buat catatan log char ID dan char type dan integer pt. Nah, di sini nanti untuk otomatisasi catatan setiap transaksi dalam ke dalam array si provide log tersebut agar data audit selalu sinkron dengan aktivitas di gedung. Kemudian void eksekusi tambah baru itu char ini. Di sini menangani logika pendaftaran barang baru fungsi si receive nanti termasuk si validasi ID unik dan misalnya inisialisasi si data. Kemudian ada
Eksekusi void, eksekusi kirim, char mengurangan tipe data, char array. Itu mengelola pengurangan stok atau fungsi SIP lengkap dengan validasi kecukupan saldo stok. Kemudian ada eksekusi isi ulang, yaitu menangani penambahan stok barang yang sudah ada dari fungsi stok tadi. Nah, void cetak info barang atau dengan integer index. Nah, di sini nanti untuk standarisasi format output satu baris data barang agar tampilan konsisten di berbagai menu. Kemudian eh, ada void tampilan laporan akhir dengan void tampilan laporan akhir. Nah, di sini nanti untuk mengiterasi seluruh gedung untuk menyajikan laporan stok secara menyeluruh. Nah, ada void jalankan audit dengan char input. Nah, di sini nanti menyaring dan menampilkan riwayat transaksi spesifik untuk satu ID barang dari tertentu dari si yang diinput nanti. Nah, kemudian ada void proses perintah dengan cara perintah. Maksudnya itu untuk di sini untuk melakukan perintah atau interface utama atau pendistribusi perintah dari menggunakan fungsi operasional yang relevan. Nah, ada main function, integer main, integer args, char, pointer, args, si value, char buffer dengan array 150. Dan while f gets buffer input as of buffer input steady end, bersihkan new line buffer in. Berhenti jika input adalah permisi instruksi. Jika kondisi if strcmp buffer input sama dengan 0, proses perintah buffer in. Dari yang saya jelaskan tadi, si void ini maksudnya untuk sebagai mayoritas si fungsi eksekusi seperti eksekusi kirim, karena fungsi tersebut bertindak sebagai prosedur yang melakukan aksi pada perintah nanti. Nah, atau juga disebut dengan mengubah variabel global tanpa perlu mengirim balik nilai ke si pemanggilnya. Begitu juga dengan integer in. Integer itu sebagai primitive type digunakan untuk cari posisi barang, karena fungsi ini menjanjikan hasil berupa nilai positif indeks. Jika tidak ditemukan, ia mengembalikannya -1 sebagai sinyal kegagalan operasi. Nah, ini mengembalikannya return 0 ke si pemanggil tadi. Return 0. Nah, pengimplementasian fungsi. Yang pertama adalah void bersihkan new line dengan char tipe data char str, spend, str, dan slash n sama dengan 0. Nah, di sini nanti tujuannya untuk menghapus karakter si new line atau slash n tadi yang otomatis ikut terbaca saat pengguna menekan tombol enter pada fungsi si fgets. Nah, cara kerjanya yaitu menggunakan strcspen untuk mencari posisi si slash n nanti dan menggantikan dengan karakter pemutus string slash atau 0.
Nah, dan kemudian item kedua itu integer cari posisi barang. Char ID menggunakan perulangan for. Kondisinya in menggunakan tipe data integer i sama dengan nol. Jika i lebih kecil dari jumlah harga, i plus plus sama dengan coba di sini nanti jadi plus satu. Jika kondisinya if strcmp gudang i id underscore id sama dengan nol, return i, maksudnya kembali ke si integer tadi ini. Kemudian return i yang berarti sinyal gagal atau tidak ditemukan. Nah, tujuan dari fungsi ini adalah mencatat setiap aktivitas transaksi ke dalam array riwayat si log. Nah, cara kerjanya, unsur ini menerima data mentah dari si routed pada data ID barang, tipe aksi, dan jumlah, lalu menyimpannya ke struktur ke riwayat ini. Data riwayat. Nah, kemudian yang ketiga ada void buat catatan log char ID, char type, integer key ty, jika kondisi if jumlah log ketika di mana jumlah log lebih kecil dari max catatan. Riwayat log, jumlah log, ID log sama dengan counter log plus plus. strcpy riwayat log, jumlah log, ID barang slash ID. strcpy riwayat log, jumlah log, jenis aksi type, riwayat log, jumlah KTY jangan log. Fungsi ini bertujuan untuk menangani si perintah receive, yaitu mendaftarkan barang yang benar-benar baru ke dalam si gudang. Ibaratnya logikanya gini, memecah string input menggunakan strteok. Memecah string input menggunakan strteok dan melakukan validasi apakah ID barang sudah ada menggunakan cari posisi barang. Nah, jika ID unik dan data valid, data yang dimasukkan ke array gudang dan memanggil buat catatan log. Selanjutnya adalah eksekusi tambah baru dengan tipe data char /n in. Jika kondisinya jumlah barang lebih besar sama dengan luas gedung, akan dikembalikan ke si pemanggil. Nah, dalam eksekusi ini nanti untuk menangani perintah sip, yaitu proses pengurangan stok barang karena adanya pengiriman. Nah, ibaratnya logikanya untuk yang mencari indeks barang berdasarkan ID yang dan mengurangi nilai atribut stok pada struktur data yang terkait, struktur barang yang terkait. Fungsi selanjutnya adalah void eksekusi tambah baru dengan tipe data char input /input char underscore input. Jika kondisinya if jumlah barang nah strtok input agar skip kata receive nanti data char ID strtok null agar char nama strtok null char kita str strtok char price strtok null. Nah, jika menggunakan kondisi if ID dan nama dan str dan price str integer key atau iter underscore str float key. Nah, jika kondisinya key lebih besar dari 0 dan p lebih besar dari 0 dan cari barang posisi barang ID sama dengan min 1. Tentang fungsi strcpy gudang jumlah barang kali stok, gudang jumlah barang kali harga. Buat catatan untuk menangani perintah stok, yaitu menambahkan jumlah stok untuk barang yang sudah terdaftar di gudang. Nah, seperti ia mencari indeks barang terlebih dahulu. Jika ditemukan, ia menambahkan nilai atribut stok dan mencatat
aktivitas tersebut ke dalam silok. Nah, kemudian fungsi void eksekusi isi ulang dengan char input strtok input char id char kite str strtok 0. Kemudian kondisi if id dan kite str teacher key void dan indeks integer idx cari posisi barang. Kemudian kondisi juga if idx tidak sama dengan satu dan key lebih besar dari 0 kurang idx dot plus sama dengan key buat catatan log id di stok. Nah, masuknya di fungsi ini nanti untuk menangani perintah stok, yaitu menambahkan jumlah stok barang yang sudah terdaftar dalam gudang. Maaf saya tadi salah jelaskan yang si eksekusi kirim ini, saya lakukan tadi yang jadi terbalik. Oke. Fungsi selanjutnya itu void cetak info barang integer indeks printf %s %d %if /n gudang indeks id gudang indeks nama gudang indeks gudang indeks harga. Di fungsi nanti untuk bertujuan untuk prosedur pembantu untuk menampilkan data satu baris barang secara konsisten. Nah, parameternya menerima indeks array harga agar bisa mengakses data pada gudang atau si indeks ini. Nah, formatnya nanti dengan mencetak dengan format ID, cetak format ID gudang indeks. Nah, ini tadi parameternya ini format mencetak dengan format ID nama dan harga. Nah, kemudian ada fungsi void tampilkan laporan akhir. Gunakan ulangan for integer i sama dengan 0, i lebih kecil jumlah barang, i plus ditambah 1. Nah, cetak info barang i. Nah, dalam fungsi ini bertujuan untuk menampilkan seluruh inventaris gudang saat perintah report dipanggil. Nah, di sini akan melakukan perulangan atau looping pada array gudang dan mungkin prosedur cetak info barang untuk setiap elemennya. Kemudian void jalankan audit menggunakan tipe data char input strtok input. Nah, di sini nanti skip kata audit char id strtok 0 pagar digunakan kondisi if id integer id x dan saya cari posisi barang id kondisi if id x tidak sama dengan 1 cetak info barang id x menggunakan for perulangan lagi integer i sama dengan 0 i lebih kecil jumlah log i plus plus kondisi if cmp riwayat log i id barang sama dengan 0 %d s dan %d riwayat log i id log riwayat log sejenis saksi riwayat log i jumlah. Nah, dalam kondisi di dalam fungsi jalankan audit ini nanti bertujuan untuk menampilkan informasi lengkap suatu barang serta jumlah riwayat transaksinya. Nah, ibarat caranya yaitu mencetak informasi barang tersebut lalu melakukannya perulangan pada seluruh array log dan hanya mencetak log yang memiliki ID barang yang cocok.
Kemudian terakhir adalah proses perintah char perintah. Dalam kondisi ini dibuat kondisi if jika strncp cmp perintah receive 8 sama dengan eksekusi tambah baru perintah else if sebanyak 4. Nah, di sini kita akan turunan dari si if perintah. Jika maka perintah si 5 sama dengan eksekusi kirim. Nah, di dalam fungsi ini nanti bertujuan untuk sebagai pusat distribusi atau antarmuka interface utama dari hasil proses yang diperintah sebelum turun menu. Nah, di mana dia menerima input dari bin lalu menggunakan strcmp untuk mendeteksi kata kunci seperti receive, restock, dan lain-lain. Nah, untuk menentukan prosedur mana yang harus dijalankan selanjutnya. Dari analisis dari semua fungsi yang ada dalam program ini ada bertipe void dan integer karena mereka berfungsi di atas berfungsi sebagai yaitu fungsi yang tidak mengembalikan nilai atau tidak memiliki return. Pemanggil akan langsung melakukan tugas tertentu seperti mengubah data atau mencetak output penggunaan mencetak output. Nah, penggunaan banyak unsur ini adalah meta dari modular solution. Tadi saya lupa menjelaskan karakteristik si parameter ini. Ada char str, char id, char id atau char str ini berguna untuk mengirim si teks atau string, di mana alamat memori elemen pertama array yang dikirim sangat efisien karena program tidak perlu menyalin seluruh isi teks yang akan ke dalam fungsi. Kemudian tadi saya menjelaskan integer ky, atau float price. Nah, gunanya untuk tipe data primitif, di mana nilai dari pemanggil disalin ke parameter formal. Nah, hal ini akan menjamin keamanan data karena perubahan pada parameter dalam fungsi tidak akan mempengaruhi variabel asli dari si fungsi pemanggil tadi. Itu saja yang bisa saya jelaskan, Pak, hasil kerja saya di T06 ini. Atas perhatiannya Kak, terima kasih.